Agar Anda mendapatkan informasi video terbaru saya lainnya, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe untuk berlangganan gratis channel ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah join bersama dengan kita dalam program Biblikos. Nah, program ini akan kita jalankan setiap Sabtu jam 10, kecuali nanti ada tugas-tugas kuliah yang saya tidak bisa, terpaksa ditiadakan atau diganti jamnya sore. Nah, nanti kita akan bicarakan ini kesepakatannya seperti apa, ya. Jadi bisa terjadi nanti pada Sabtu tertentu karena satu dan lain hal kita liburkan karena benturan dengan saya, misalkan ada masalah di kampus, ya, harus sesuatu yang saya tidak tahu. Nah, itu nanti mohon dimaklumi. Nah, kemudian kita sekarang akan belajar di sini, ya. Nah, program Biblikos ini itu diadakan setiap Sabtu sebetulnya untuk memperlengkapi semua orang Kristen, mau hamba Tuhan, mau dosen, mau mahasiswa, orang awam, semuanya seharusnya belajar. Kenapa? Karena Alkitab kita ini dibuat dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Nah, ketika diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, itu ada kemungkinan kelebihan atau kekurangan. Nanti kita akan coba lihat beberapa hal. Nah, dengan kita memiliki kemampuan untuk mengeksegesa sendiri, bisa membaca sendiri, maka kita mempunyai banyak bahan supaya kita tuh jangan sampai terjadi kesalahan. Nah, jadi Biblikos ini nanti ada webnya biblikos.com. Bapak Ibu bisa kunjungi di sana. Di sana ada artikel-artikel yang kita tulis juga dengan para dosen. Nah, kami di sini di backup sama tokoh-tokoh, pakar-pakar teologi dari STTII. Nah, bisa dilihat di website kita. Jadi kami juga di sini belajar, juga ada yang memantau, ada yang apa ya istilahnya ya, bahan jangan sampai salah. Oke. Nah, jadi dengan itu kita sekarang ini akan belajar biblical itu apa. Kita seringkali mendengar kata biblical. Biblical itu bukan Bible ya. Biblos itu Bible, Alkitab. Tapi biblical itu artinya kita itu belajar tentang apa kata the original text of the Hebrew and Greek Bible. Jadi yang namanya biblical itu harus kembali ke bahasa asalnya. Kita nggak bisa belajar biblical dari bahasa terjemahan. Karena kalau bahasa terjemahannya benar, kita benar. Begitu bahasa terjemahannya ada kurang atau ada kelebihan, maka kita nanti akan kelebihan atau kurang. Oke, dalam hal ini saya tidak menggunakan kata salah. Karena bagaimanapun juga saya menghormatin semua terjemahan-terjemahan karena mereka semua melakukan untuk Tuhan, tapi karena ada keterbatasan-keterbatasan bahasa, itu memungkinkan terjadinya kelebihan dan kekurangan, sehingga tidak lagi tepat sesuai dengan bahasa aslinya. Oleh sebab itu kemampuan belajar bahasa asli itu penting kalau kita mau mengeksegesa. Nah, sekarang yang kedua, bisa dilihat ya, saya punya apa namanya? PowerPoint. Bisa ya. Nah, biblical study itu menerjemahkan. Yang pertama tolong dipahami, biblical study itu menerjemahkan, bukan menafsirkan. Nah, saya kasih contoh ya. I am eating banana. Nah, bahasa Inggris sederhana ya. I am eating banana. Secara gramatika menerjemahkannya I itu saya, M itu adalah bentuk sedangnya ditandai dengan ing, it itu jadi eating, jadi makan, jadi saya sedang makan, banana itu adalah pisang. Maka kalau kita mau pakai menerjemahkan dengan struktur yang benar, maka siapapun menerjemahkan ini harusnya sama dengan saya. Setuju ya? Nggak boleh. Kalau ada orang yang kemudian menafsirkan, oh ini maksudnya bukan banana, ini maksudnya itu apa? Maksudnya Roh Kudus misalkan. Nggak boleh.
Karena di situ banana ya pisang kalau diterjemahkan. Tidak boleh jadi Roh Kudus, tidak boleh jadi firman Tuhan. Nanti di dalam Alkitab, Bapak Ibu nanti akan banyak melihat ya. Ketika seseorang membaca, itu bukan menerjemahkan, tapi menafsirkan. Contohnya, saya beri contoh. Misalkan Yakub waktu dia itu lari takut oleh Esau, kemudian dia kabur. Nah, waktu kabur dia kecapean, kemudian dia itu di padang Aran itu dia itu tidur di atas batu kepalanya. Nah, waktu tidur di atas batu kepalanya tadi, maka ada yang menerjemahkan begini. Batu itu artinya apa? Batu adalah Tuhan. Jadi kita ini dalam keadaan kesusahan, kita harus bersandar kepada Tuhan. Jadi batu itu artinya jadi Tuhan. Nah, ini bukan penerjemahan. Itu namanya penafsiran. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Lah, kemudian minggu depannya dia khotbah lagi. Si Yakub sampai ke satu sumur. Nah, di sumur situ ada yang namanya Rachel, mau ambil air nggak bisa karena sumurnya tertutup batu. Nah, sekarang batu tadi tafsirkan sama orang ini, dia bilang, tahu enggak batu ini apa? Batu ini adalah iblis. Jadi kalau kita punya sumur tertutup batu, ada iblisnya, maka kita tidak akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Tidak bisa ambil airnya. Maka batu ini harus disingkirkan. Iblis harus disingkirkan. Coba Bapak Ibu sekalian. Kira-kira bingung nggak yang dengarkan khotbahnya nanti? Kemarin batu itu katanya Tuhan. Sekarang batu iblis. Nah, padahal kalau menerjemahkan dua-duanya batu. Jadi di sini nanti kita akan bicara tentang menerjemahkan, bukan menafsirkan. Jadi saya pun tidak akan menafsirkan dalam hal ini. Kalau Anda mau menafsirkan, silahkan tafsirkan sendiri menurut kebutuhannya. Tapi di sini saya tidak menafsirkan, mengajarkan penerjemahan. Walaupun nantinya kita mau tidak mau harus menafsirkan. Nanti saya kasih tahu bagaimana memperkecil resiko kesalahan di dalam menafsirkan. Saya tetap mengajari cara menafsirkan. Tapi yang utama menerjemahkan, yang kedua baru menafsirkan setelah mengerti caranya menerjemahkan. Nah, yang kedua, biblical study itu bicara tentang mentahnya, cabai, bukan bicara tentang sambal. Nah, ini tolong Bapak Ibu sekalian dimaklumi dulu, dimengerti dulu ya. Jadi begini, Alkitab kita ini isinya itu adalah sebetulnya cabai, kemudian ada bawang, ada tomat, macam-macam. Tapi tidak ada sambal. Loh, maksudnya apa? Gini, waktu saya menerjemahkan batu kan, batu ya batu. Tapi batu nanti kalau saya olah, saya racik, itu bisa jadi firman Tuhan, bisa jadi iblis. Karena sudah saya tafsirkan. Nah, firman Tuhan yang sama, Alkitab yang sama, itu bisa jadi sambal. Cabenya sama, tapi cabai ini saya kasihkan si A, jadi sambal bajak. Cabai yang satu ini saya kasihkan si B, jadi sambal hijau. Cabai yang ini saya kasihkan si C, jadi sambal terasi. Nah, kalau dikasihkan pabrik, nanti ada jadi merek A, merek B, merek C. Semuanya bicara tentang pedas, tentang cabai, tapi sudah jadi sambal. Nah, kita nanti tidak bicara ini ya Bapak Ibu ya. Saya nanti tidak akan mengajarkan doktrin tertentu. Saya akan fokus di biblika. Jadi biblika itu bicara soal cabai, tidak bicara soal sambal. Karena ayat yang sama, di tangan si A artinya jadi lain, di tangan si B artinya jadi lain. Makanya hari ini banyak denominasi, masing-masing pegangannya Alkitab, semuanya pakai cabai, tapi jadinya sambal. Saya tidak menyalahkan, tapi saya hanya mempertegas, ya. Yang kita bicarakan di sini, kita tidak bicara doktrin tertentu. Jadi silakan Bapak Ibu berdoktrin di gereja masing-masing. Nah, saya menghormati semua doktrin yang ada, tapi di sini kita tidak bicara doktrin. Ya, jadi Bapak Ibu juga aman. Saya tidak akan mengajarkan doktrin tertentu kepada Anda semuanya. Murni saya bicara cabenya. Tidak saya olah jadi sambal. Paham? Nah, kemudian yang ketiga,
Sekali lagi, saya akan menggunakan the original text of the Hebrew and Greek Bible. Jadi tidak berdasarkan teks terjemahan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, gambar yang saya mau berikan kepada Anda. Saya bicara cabai, oke? Bukan ini, bukan sambal. Kalau sambal Anda nanti bisa ribut nanti. Oh, itu kan doktrin ini, doktrin itu, ya. Saya tidak mau supaya semua orang Kristen bisa belajar firman Tuhan dengan benar, makanya saya kasih cabenya, bukan sambalnya, belum diolah, oke? Kita mau menerjemahkan atau mau menafsirkan, maka kita ini harus mempunyai syarat, Bapak Ibu sekalian. Nah, syarat yang terutama di dalam menerjemahkan dan menafsirkan teks Alkitab adalah meminta pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi, yang membuat kita bisa adalah pimpinan Roh Kudus, bukan kemampuan kita di dalam berbahasa. Kenapa kok begitu? Kalau orang bisa bahasa kemudian bisa menafsirkan dan bisa kalau menerjemahkan saya percaya bisa. Tapi menafsirkan belum tentu. Karena waktu menafsirkan dia harus mempunyai biblika. Kalau gramatika, orang yang pinter bahasa Ibrani, orang Yunani pasti pinter dia baca, tapi belum tentu ngerti teologinya. Oleh sebab itu, kita harus mempunyai dua. Satu, dipimpin Roh Kudus, yang kedua punya ilmu tentang bahasanya. Kalau kita tidak bisa bahasanya, kita nanti akan menafsirkan secara sembarangan. Akhirnya kita terjebak pada kesalahan yang lain. Nah, jadi syarat utamanya menerjemahkan adalah memahami bahasa asli. Nah, kalau sudah bisa bahasa aslinya, baru bisa menerjemahkan. Nah, kalau untuk menafsirkan, Bapak Ibu itu butuh yang namanya teks Alkitab yang asli, kemudian juga memiliki metode dan sistem hermeneutika, biblika. Jadi, bahasa saja tidak cukup, Bapak Ibu sekalian. Harus punya metode dan hermeneutika. Nah, di sini nanti saya akan memberikan semuanya kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu itu bisa paham. Jadi nanti kalau ngajak gereja manapun, tidak usah khawatir, ajak ke sini, kami tidak mengajarkan doktrin. Silakan diolah jadi sambal sendiri-sendiri, kami kasih cabenya saja, oke? Di gerejanya masing-masing silakan diolah menjadi sesuai dengan punya doktrin di gereja masing-masing. Oke, kita sekarang mau back to Bible. Jadi sebelum saya harus kasih panduannya dulu supaya Bapak Ibu nanti tidak bingung. Nah, membaca Alkitab tidak mungkin dihindarkan penafsiran. Betul ya? Nonsen. Kalau orang itu tidak menafsirkan itu nonsen. Karena kalau yang ngerti, yang jelas, nggak usah ditafsirkan. Tapi di dalam Alkitab itu banyak ayat-ayat yang kita tidak mengerti. Betul nggak? Nah, ketika kita tidak mengerti, kita pasti menafsirkan. Kita baca surat dari teman kita saja, kita menafsirkan kok. Jadi, pasti ada yang kita harus tafsirkan. Nah, tetapi ada beberapa pertimbangan agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran. Nah, yang harus diketahui adalah yang pertama, firman Tuhan itu tidak boleh salah. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Kalau salah, bukan firman Tuhan. Coba bayangin, kalau ada seseorang mengkhotbahkan Alkitab, kemudian khotbahnya salah semuanya, Pak, atau banyak yang salah, itu firman Tuhan apa bukan? Masa firman Tuhan salah-salah? Nah, jadi kita harus mempunyai satu pemikiran, adanya ineransi Alkitab. Alkitab tidak boleh salah. Dan waktu kita mengkhotbahkan juga tidak boleh salah. Kalau sampai salah, itu akan dipertanyakan apakah itu firman Tuhan apa bukan. Firman Tuhan dipimpin Roh Kudus kok salah. Nah, itu sebabnya kita harus minta pimpinan Tuhan dan harus belajar. Yang kedua, kalau ada masalah dalam Alkitab, biarlah Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Contohnya ini saya kasih. Takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Banyak yang membuat sendiri, padahal di dalam Alkitab ada Amsal 8 ayat 13 bunyinya, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Sederhana, Tuhan sudah kasih. Nah, kalau yang begini kita nggak usah menafsirkan. Sudah ada. Betul kan? Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkokan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, jadi takut akan Tuhan membenci kejahatan. Yang kedua, harapan. Harapan itu apa? Ada jawabannya. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah
Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Ada ini, gak usah ditafsirkan. Tapi saya rasa tetap ditafsirkan juga nanti untuk menjelaskan apa sauh yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pasti nanti ditafsirkan lagi. Nah, yang ketiga terakhir, iman. Iman itu apa? Ada orang-orang yang membuat definisi sendiri, padahal sudah ada dalam Alkitab. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini definisi. Tapi ketika orang itu menjelaskan Ibrani 11 ayat 1, larinya nanti menafsirkan lagi. Makanya nanti ayat yang sama oleh orang yang berbeda, tafsirannya berbeda-beda. Nah, kenapa kok begitu? Karena semuanya tidak membaca dari kitab aslinya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan contoh sebelum saya masuk ke pelajaran kita yang pertama. Saya kasih contoh. Coba perhatikan. Boleh dicatat ya ini ya. Coba perhatikan di sini. Coba Bapak Ibu lihat Alkitabnya masing-masing, tapi di sini sudah ada. Coba perhatikan. Yohanes 8 ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Oke, saya minta semuanya merespon. Saya mau tanya, Bapak Ibu kalau lihat ayat ini, tetapi Yesus menghilang, pengertiannya apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Kabur atau celing, tiba-tiba tidak ada. Yang mana kira-kira? Enggak, jangan menafsirkan dari sini, dari terjemahan. Lenyap dari pandangan. Tiba-tiba hilang. Nah, jadi kalau kita tafsirkan kan kita sudah bisa kabur kan. Lah kalau ini tetapi Yesus menghilang, kira-kira orang awam membaca ini, kira-kira sama nggak seperti iklannya rokok apa itu yang pakai si jin yang ting datang ting hilang. Kira-kira begitu nggak pemikirannya, Pak? Ya, betul, Pak. Betul kan? Begitu kan? Nah, masalahnya ini betul apa tidak ini? Padahal di dalam ayat itu begini bunyinya. Orang akan karena waktu saya kuliah di STTII, itu ada satu teman saya bilang begini, loh Tuhan Yesus itu bisa menghilang. Dia bilang, mana ayatnya? Dia kasih ayat yang ini. Dan semua tidak bisa ngomong. Kenapa? Yesus itu ting, tiba-tiba hilang. Nah, tapi kalau kita baca bahasa Inggrisnya, bunyinya begini. Then took they up stones to cast at him, but Jesus hid himself. Yesus menyembunyikan dirinya. Kalau dalam bahasa Inggris apa? Coba, yang bisa menerjemahkan bahasa Inggris siapa ini? But Jesus hid himself. Artinya apa? Bahasa Inggris terjemahannya apa itu, Pak? Versi apa, Pak? Ini versi King James. Menyembunyikan diri. Menyembunyikan dirinya sendiri. Ya, dia menyembunyikan diri. Nah, kalau menyembunyikan itu aktif atau pasif, Pak? Aktif. Aktif kan? Nah, sekarang kita baca dalam bahasa aslinya. Bahasa aslinya bilang, hiran un litus hina balosin apton. Yesus de ekribi ke exilten ek tu hieru di elton dia meso afton ke parisgen aptos. Nah, di sini yang saya kasih garis kuning, Yesus de ekribi. Nah, di sini ditulis ya, hiran mereka telah mengambil. Un kemudian, jadi un duluan, kemudian mereka telah mengambil litus batu-batu. Hina itu untuk satu tujuan, bisa diartikan untuk balosin, mereka melemparkan apton kepada dia. Jadi artinya mereka mengambil batu untuk dilemparkan kepada dia. Dia itu siapa? Yesus. Nah, sekarang yang di sini Yesus de ekribi. Nah, kata ekribi ini asalnya dari kata kripto. Kripto itu artinya itu sembunyi. Ada kan pernah dengar kriptomani enggak? Nah, kriptomani apa? Kita punya duit itu disembunyikan. Ya kan? Nah, ini bentuk daripada auris bentuk kedua itu jadi ekribi, ada perubahan. Tapi yang masalah di sini bentuknya pasif.
Dalam bahasa aslinya itu pasif di sini. Loh, kalau pasif berarti melarikan diri atau menyembunyikan diri atau disembunyikan. Nah, disinilah Bapak Ibu, kita kalau tidak mengerti bahasa aslinya, itu nanti jadi yang menghilang, ya. Jadi begitu kan. Terus bahasa Inggrisnya bilang menyembunyikan diri. Padahal dalam bahasa aslinya disembunyikan. Jadi terjemahnya harusnya begini. Lalu mereka mengambil batu untuk melempar dia. Tetapi Yesus disembunyikan dan meninggalkan bait Allah. Kira-kira begitu. Tapi ini singkatnya ya. Karena saya kasih yang singkatnya. Sebenarnya ke-exilten dan exilten. Dia pergi ektu hiero, keluar dari bait suci, di Elton, itu dari singkatan dia, melalui, ya, Elton, pergi lagi, ya, meso, di antara, afton, mereka, ke, parigen, aptos, dan akhirnya dia lolos. Nah, jadi terjemahan panjangnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi masalah nggak coba? Tuhan Yesus itu disembunyikan, bukan dia itu hilang, bukan dia menyembunyikan diri. Jadi sama murid-muridnya waktu itu, dia itu disembunyikan, mau dilemparin batu. Akhirnya dia melewatin orang banyak, kemudian lolos. Kalau pemahaman saya, Ya. Pak Wangsi, itu berarti bukan seperti apa ya? Kayak gini, kayak mata yang melihat yang mendapat kayak fata morgana gitu loh. Jadi Ya. mereka tidak melihat Yesus gitu. Jadi mata orang yang mau melempar itu yang berbeda melihatnya gitu, tidak melihat Yesus gitu. Nah, itu penafsiran, Bu. Itu penafsiran. Kalau penerjemahan nggak bisa, ini bentuk pasif. Tuhan Yesus disembunyikan. Oh, bahasa aslinya bilang disembunyikan. Nggak ada kata-kata yang matanya itu penafsiran. Nah, kita di sini tidak bicara penafsiran. Oke? Jadi Kenapa ya nggak dibuat begini tetap dan Yesus disembunyikan murid-muridnya? nggak tahu saya, karena kemungkinan orang Barat itu kan juga bukan punya bahasa asli kan. Nah, mereka itu yang menerjemahkan siapa, kita juga tidak tahu. Jadi ya sudah, kita nggak menyalahkan mereka, ya kita nggak menyalahkan mereka. Tapi kita sekarang dengan tahu ini, berarti Yesus itu bukan menyembunyikan diri, tapi disembunyikan, ya kan? Tulisan ini kita belajarnya bagaimana, Pak? Nanti, ini saya baru pembukaan, Bu. Ikutin dulu aja. Nanti saya belajarin. Ini saya cuma baru membukakan pentingnya di dalam ini. Nah, sekarang yang kedua, saya kasih contoh. Saya kasih contoh yang kedua. Saya cuma kasih contoh, kenapa sih kita belajar ini? Nah, saya kasih yang kedua ini, Bu. Misalkan kita baca dalam Yohanes 10 ayat yang ke-7. Ya. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Nah, coba saya mau tanya, kalau pintu ke domba-domba itu, berarti pintu itu untuk siapa sebetulnya? Loh, pintu ke domba-domba itu. Yesus menjadi pintunya kan? Iya. Iya. Terus Yesus yang bakal menjadi masuk pintunya. siapa? Untuk kita. Yang bakal masuk siapa? Iya. Kita. Lah ya, kita masuk melalui Yesus ke domba-domba kan? Iya. betul. Ya kan? Berarti kita ini domba apa bukan? Bukan. Bukan. Karena akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi ada domba-domba. Nah, kalau mau ke domba-domba, pintunya adalah Tuhan Yesus. Betul nggak? Ya, Secara betul. terjemahan kan begitu Ya, kan? Pak. Bukan penafsiran deh ya. Bukan penafsiran. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya coba dibaca sekarang. Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. Nah, the door of itu artinya apa? Dari. Atau milik kan? Jadi, aku adalah pintu domba-domba itu. Betul kan? Kalau pintu ke harusnya kan I am the door to. Betul ya? Iya. Ya. To the sheep. Nah, kenapa kok bisa beda ini yang satu to, yang satu of? Bedanya jauh loh. Nah, sekarang kita lihat sekarang bahasa aslinya bagaimana. Nah, bahasa aslinya begini.
Ini saya mau membuktikan dulu bahwa kita itu penting belajar ini. Ipen unpalin aptis ho Yesus. Penerjemahannya, Yesus ditaruh di depan, ya. Ini dulu kemudian nomor 1, kemudian Yesus. Nomor 2, jadi kemudian Yesus, Ipen, dia telah berkata. Ini bentuknya auris 2, lampau. Dia telah berkata. Aptis, ya, palin aptis, ya, kepada mereka. Jadi aptis ini bentuknya bentuk datif, kepada mereka, palin semuanya sekalian. Jadi terjemahnya jadi begini ya. Kemudian Yesus berkata kepada mereka sekalian. Nah, jadi terjemahan pertama begitu. Kemudian yang kedua, amin amin lego himin. Sesungguhnya lego, aku sedang berkata, himin bentuk datif daripada orang kedua jamak kalian. Berarti sesungguhnya aku sedang berkata kepada kalian. Nah, sekarang di sini kita baca. Ego imi, aku adalah. Hitira ton probaton. Nah, tira ini pintu, ton probaton. Nah, ton ini, dilihat ini di bagian bawah saya kasih. Ton probaton itu artinya itu definite artikel, bentuknya genetif. Lah kalau datif, boleh kepada. Ini genetif. Genetif itu artinya pemilikan. Jadi pintu itu adalah milik domba-domba. Bukan untuk kedomba-domba. Coba, pengertiannya jadi berbeda enggak? Kedomba-domba sama ini pintu milik domba-domba itu. Beda enggak? Beda, Pak, beda. Beda kan? Nah, makanya kita nanti akan belajar supaya kita ini tahu tidak sampai salah. Karena kalau kita sampai salah, kita masalah nanti dalam penerjemahan. Banyak bahasa apa saja itu tidak semuanya salah saya bilang. Ada yang kurang, ada yang kelebihan. Oleh sebab itu dengan kita belajar begini, kita nanti tahu, oh salahnya di sini ya, enggak tepatnya di sini. Ya sudah, kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa menerjemahkan. Jadi kalau saya menerjemahkan, jadi bilang begini, terjemahan saya ini ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka sekalian, sesungguhnya aku berkata kepada kalian, aku adalah pintu milik domba-domba itu. Nah, bandingin dengan bahasa Indonesia, sama enggak? Milik berarti ke, yang tadi kan. Oh iya, yang ke enggak boleh. Ke berarti bukan domba, bukan kan? Ya, menuju. Kalau ke kan Beda, menuju. beda. Iya, betul. Yang menuju dengan yang sudah memang miliknya kan. Iya, nah berarti bahasa Inggris lebih cocok, betul enggak? Iya, iya. Iya kan? I am the door of the sheep. Of the seed, yes. Oke. Oke? Nah, oke. Oke, sampai di sini kira-kira paham ya? Penting nggak kita belajar bahasa ini, Pak? Nah, saya nanti akan mengajarkan sama Bapak Ibu, diatur mulai sekarang. Karena ini kita kalau jadi orang Kristen, kita akan baca Alkitab seumur hidup. Betul nggak? Iya. Kalau kita melayani Tuhan, kita akan khotbah seumur hidup. Nah, setiap kita mau khotbah, kita harus ngerti bahasa aslinya. Kalau kita terlalu percaya dengan terjemahan-terjemahan, kalau betul nggak apa-apa. Kalau agak meleset bagaimana? Terus kita khotbah sama orang yang ngerti. Yang ngerti akan bilang begini, loh, kok beda dengan bahasa aslinya? Kita dianggap tidak dipimpin Tuhan nanti jadinya, betul nggak? Betul. Oke, baiklah. Kalau begitu sekarang mari kita belajar gramatikanya sekarang. Saya pertama akan mengajarkan tentang kata kerja. Oke. Nah, ini kata kerja Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan saya mau bicara, saya sekarang sedang makan. Perhatikan ya. Kata makan. Kemarin saya sudah makan. Kata-katanya sama kan? Besok pagi saya akan makan bubur. Makannya juga sama. Ada perubahan nggak kata makannya sekarang, dulu, dan yang akan datang? Kalau saya bilang, saya sekarang sedang makan. Kata makan. Kemarin sudah makan. Makan lagi.
besok saya mau makan bubur, makan lagi. Ada perbedaan nggak kata makannya? Tidak. Kalau saya bilang makan, artinya apa? Ya cuman memasukkan sesuatu ke mulut gitu kan, makan. Lah dalam bahasa Yunani tidak. Dalam bahasa Yunani ini kata lego itu kata kerja, ya. Nah, kata kerja dalam bahasa Yunani itu mengandung 3 unsur. 3 unsur. Perhatikan. Yang pertama, 3 unsur itu. Yang pertama itu ada orangnya. Nanti pakai namanya itu personal ending. Yang kedua, itu nanti ada waktunya. Ya. Sekarang, lampau, atau YAD yang akan datang. Yang ketiga, itu ada tindakannya. Ada tindakannya. Ya, perhatikan sekarang. Coba dilihat di sini. Tolong dihafalkan ya. Kata lego itu artinya saya sedang mengatakan. Nah, perhatikan di sini. Saya itu apanya? Dari 3 di bawah sini. Orang. Ya. Ini adalah orang ini, lihat. Saya. Nah, kata sedang artinya apa sedang itu? Waktu, ya kan ya? Sekarang yang dilakukannya. Nah, kalau lampau, lampau. Nah, kemudian tindakannya apa ini? Mengatakan. Nah, jadi ada 3. Jadi dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, setiap kata itu memiliki 3 unsur. Ada orangnya, ada waktunya, ada tindakannya. Jadi kata lego ini, ya, lego ini artinya O-nya ini adalah saya. Perhatikan di sini. Saya kasih gambaran dulu sederhana ya, biar tahu ya. O ini adalah saya. Nah, perhatikan di sini saya kasih gambaran dulu biar Bapak Ibu paham. Oke, saya kasih di sini sebentar. Perhatikan ya. Kalau belakangnya itu O, kalau belakangnya O, itu artinya itu saya. Orang pertama tunggal. Kalau orang kedua tunggal, perhatikan orang kedua tunggal, itu belakangnya pakai is. Oke. Kalau orang ketiga belakangnya pakai i. Nah, yang ini saya kasih warna hijau. Ini bentuknya tunggal. Bapak Ibu, perhatikan. Jadi kalau belakangnya O itu saya, kalau belakangnya is itu kamu, kalau i dia. Nah, bentuk jamaknya ini jadi omen, kemudian et dan usin. Nah, perhatikan di sini. Yang warna kuning itu bentuk jamaknya. Ini harus agak karena struktur bahasanya beda dengan bahasa Inggris ya. Jadi Bapak Ibu harus belajar dari nol ini. Nah, lihat. Nah, sekarang kalau begitu saya mau tunjukin sama Bapak Ibu, coba. Kalau ada kata-kata ini artinya apa coba? Perhatikan di sini.
Ini artinya apa? Lego itu artinya tadi leg. Nah, ini adalah bentuk kata dasarnya. Saya kasih warna merah ya. Leg ini bentuk kata dasarnya. Artinya itu mengatakan. Oke, saya mau tanya. Bapak Ibu sekalian, leg itu mengatakan di belakangnya ada omen. Omen itu siapa berarti? Orang pertama jamak. Apa? Orang pertama jamak apa? Kami. Kami. Artinya jadi apa gini? Kalau begitu artinya jadi apa? Kami mengatakan. Sedang, jangan lupa, ada waktunya. Saya mengatakan itu kapan? Yang akan datang, sekarang atau dulu? Sekarang, maka dia dibilang, saya sedang mengatakan. Jadi penerjemahannya ini, kami sedang mengatakan. Nah sekarang saya tanya, kalau kalian sedang mengatakan, jadinya gimana ngomongnya? Legete, omennya diganti et. Legete, jadi omennya diganti et. Kalau mereka sedang mengatakan legusin, bukan ou, tapi u bacanya. Ou itu dibaca u. Jadi bukan legousin, bukan begitu. Legusin. Oke? Nah, kalau kamu sedang mengatakan tunggal, itu gimana ngomongnya? Apa? Legis. Ini dibaca E, ini dibaca I. Legis. Jadi legis itu kamu sedang mengatakan, tapi tunggal. Kalau saya sedang mengatakan, jadi apa? Lego. Nah, oke. Sudah mulai punya gambaran enggak? Kalau sudah punya, sekarang saya akan kasih sedikit contoh. Gak apa-apa, Pak. Nanti ada rekamannya kan? Ya, jadi sekarang saya kasih ke contoh. Ya, oke. Sekarang ayo kita ulang lagi. Mari diperhatikan di sini. Bisa dilihat? Legomen. Apa Bu Esther? Legomen. Artinya apa? Saya baru aja bergabung Pak, telat tadi. Oh. Yang sudah tahu siapa legomen? Kami sedang mengatakan omennya. Legis? Tunggal atau jamak ini? Tunggal. Kalau legete? Kalian. Nah, sekarang saya kasih tahu. Di sini ada kata usin. Usin itu berarti siapa ini? Usin ini? Orang ketiga. Orang ketiga? Jamak. Mereka. Nah, akuo. Kalau ini saya kasih o. Ini. Saya sedang mendengar. Tapi karena o-nya diganti, usin. Jadi artinya apa ini? Mereka sedang mendengar. Nah, mereka sedang mendengarkan. Sambil dicatat ya. Lego itu artinya mengatakan, aku itu mendengar. Leg itu mengatakan, aku mendengar. Jadi ini mereka sedang mendengarkan. Nah, baptit sete ini bacanya di sini dikasih huruf D. Cara bacanya, tulisannya nggak ada, tapi dikasih D. Jadinya baptitnya baptit sete. Tahu kata baptis kan? Nah, ini dari kata baptis. Jadi yang betul itu baptit ya. Baptis. Jadi baptis itu ada di depannya ada D-nya dulu baru ada S-nya. Jadi di sini artinya apa?
kalian sedang sedang membaptis. Jadi lego itu sedang mengatakan, aku sedang mendengar, ini kalian sedang membaptiskan. Nah, ini dalam bahasa Indonesia kan nggak ada struktur seperti ini, betul nggak? Jadi satu kata saja itu sudah ada 3 unsur. Nanti ada 5. Saya nggak langsung kasih 5 ya. Saya kasih 3 dulu. Nanti ada 5 unsur, tapi saya kasih 3 dulu karena nanti kalau langsung terlalu berat nanti ya. Nah, sekarang saya tambah lagi. Anaginoskusin. Belakangnya apa belakangnya? Berarti apa ini? Berarti siapa? Mereka. Nah, anaginosko artinya membaca. Ayo, kalian sudah dapat berapa? 4 kosakata kan? Sambil dicatat ya. Anaginosko itu artinya aku sedang membaca. Anaginoskusin bukan kami, mereka. Mereka ini. Mereka, orang ketiga, jamak, mereka. Mereka sedang bicara. Nah, sekarang saya tambahin 1 kata. Grafi, artinya apa grafi? Grafi itu menulis. Pernah lihat kata-kata graffiti kan? Orang coret-coret itu kan? Nah, jadi menghafalkannya, oh graffiti, coret-coret, nulis. Nah, di belakangnya pakai I. Berarti siapa I itu? Dia. Jadi terjemahnya apa ini? Dia sedang menulis. Tapi di sini ada subjeknya. Subjeknya siapa ini? Petrus. Jadi terjemahnya jadi gimana ini? Jadi terjemahnya gimana? Nah, Petrus sedang menulis. Bapak Ibu, di sini ada subjek. Petrus ini subjek, tapi kalau Petrus tidak ada, terjemahnya jadi dia sedang menulis. Tapi karena ada subjeknya, dianya diganti dengan Petrus. Nah, jadi Petrus sedang menulis, dianya hilang karena dianya digantikan sama Petrus. Oke, yang nomor 8. Pavlos lagi ke Markos grafi. Nah, coba. Artinya apa ini? Bacanya bukan Paulus, bacanya Pavlos. U dibaca F. Jadi dalam bahasa Yunani ini bukan Paulos ya, tapi Pavlos ya. Paulus sedang berbicara, ya. Ya. Dan Markus sedang menulis. Ya, betul ya. Nah, sekarang yang nomor 9. Gampang-gampang ini ya. Nanti kalau sudah sampai ke sudah belajar digabung jadi satu, nanti agak susah biasanya. Nah, Markos ke Simon didaskusi. Nah, ini apa ini? Markos dan Simon didaskusi. Kenapa kok pakai kusi? Nah, karena jamak. Nah, perhatikan usi atau usin artinya sama ya. Nah, didasko itu mengajar. Ya, jadi menerjemahkan ingat ya, harus ada 3 unsur. Ada orangnya ini mereka. Ya 2 orang kan mereka kan. Markos, ke itu artinya dan, Simon. Nah, jadi Markos dan Simon sedang mengajar. Nah, nomor 10. Lego ke Andreas Akui. Nah, gimana ini? Lego apa? Lego? Ya, yang lengkap. Saya tidak mau, nggak mau sepotong-sepotong, yang lengkap. 3 unsur harus masuk semua. Kurang tepat, Pak. Kurang tepat. 3 unsur, satu kata kerja harus ada 3 unsurnya. Saya sedang mengatakan dan Andreas dia sedang Nah, perhatikan ya. Ke ini ya artinya dan. Tadi kan dan kan ke. Bacanya ke.
Bukan kei, ke. Nggak ada i-nya, ke. Jadi ke, nggak boleh kei, nggak boleh ke, ya. Nggak ada huruf i-nya, ya. Ini namanya diftong namanya. Jadi sudah campur jadi satu jadi ke. Jadi Lego ke Andreas akui. Artinya saya sedang mengatakan dan Andreas sedang mendengarkan. Nggak ada kata kepadanya ya Pak. Tadi siapa yang pakai kepada tadi Pak? Saya berbicara dan Andreas mendengarkan. Nggak boleh. Dan Andreas sedang mendengarkan. Kata sedangnya nggak boleh dibuang. Ingat, waktu tidak boleh dibuang. Ya. Saya sedang berbicara dan Andreas mendengarkan. Sedang mendengarkan Pak. Sedangnya nggak boleh dibuang. Andreasnya yang sedang. Kalau saya berbicara, Loh. Andreas sedang mendengarkan. Dua-duanya pakai sedang Bu. Karena ini bentuknya indikatif. Present indikatif. Ya. Nanti salah loh. Nanti waktu Anda menerjemahkan nanti salah loh. Di kampus juga salah loh. Ini ngomong aturan ya. Yang sudah sekolah bahasa pasti tahu yang saya ngomong tadi. Jadi jangan disingkat-singkat. Nggak boleh Bu. Jadi ini penerjemahannya. Saya sedang mengatakan dan Andreas sedang mendengarkan. Yang lengkap nggak boleh dikurangi. Oke? Oke, nah sekarang saya kasih lagi. Contoh agak sulit sedikit. Perhatikan ya, setiap menerjemahkan harus 3 unsur masuk semuanya. Bukan subjek Bu, orang. Bukan subjek ya, subjek lain lagi Bu, orang. Orangnya, waktunya, dan tindakannya. Oke. Nomor 1, saya kasih tambahan kata tidak. Nah, kata uk ini tidak. Perhatikan di sini, perhatikan. Uk. Yang ini u ini juga tidak. Bedanya apa bedanya? Yang di atas sama yang di bawah. Nah, ya, bedanya apa? Kok bisa begini? Kok ada K-nya? Lihat ya. Dalam bahasa Yunani, huruf hidup tidak boleh ketemu huruf hidup. Ya, jadi lihat ini. Karena di depannya sini pakai E, ya kan? Komen ini kan, lihat. Depannya kan huruf hidup kan? Maka di sini nggak boleh pakai U, Bu. Harus ditambah K. Jadi uk komen. Tapi yang di bawah ini, karena dia pakai li usin, depannya L, huruf mati, maka di sini pakai huruf hidup, boleh. Jadi hidup dengan hidup tidak boleh ketemu. Nah, di nomor 3 ini ada juga O dengan lambani. Pakai L kan, nah dia bisa ketemu, pakai U. Jadi, pokoknya hidup sama hidup tidak mungkin ketemu. Paham? Begini nih bagaimana ini Pak? Nanti saya ini masih perkenalan Bu. Nanti saya kasih dulu sambil belajar. Nanti setiap belajar saya kasih ini. Karena kalau dari awal dari nol sekali bosen nanti Bu. Bosen nanti. Ngikutin Makanya saya Bu. kadang mengikuti langsung begini agak berat saya soalnya saya hurufnya aja nggak ngerti kan. Tidak Bu. Ibu ikutin saja. Ini cara saya ini cara paling bagus. Saya kasih tahu Pak ya. Anda waktu ngajar anak-anakmu belajar bahasa, mereka itu masih kecil nggak ngerti kita ngomong terus nggak pakai grammar, tapi tiba-tiba anak itu bisa ngomong, betul nggak? Oh iya. Iya kan? Perkenalan adat, iya. Ya kan? Nah, jadi saya pakai cara alami, ibu sering dengarkan saja, nanti tahu sudah bacanya bagaimana, baru saya ajari gramatikanya. Oh gitu. Iya. Oke. Justru itu lebih cepat Bu, saya udah pengalaman ngajar soalnya. Ya. Iya. Justru kalau dari pertama kena aturan, yang dibikin itu aturannya akhirnya. Jadi nggak jadi ngomong. Kayak orang belajar bahasa Inggris tuh. Mau ngomong mikir grammarnya, akhirnya nggak jadi ngomong dia. Betul kan? Oke. Jadi sekarang lihat ya. Ini huruf mati dengan huruf hidup dengan hidup nggak bisa, maka ditambah K. Nah, echo artinya itu adalah memiliki. Saya sedang memiliki. Nah, komen artinya apa? Kami sedang memiliki.
Loh, ini loh ada uknya ini loh. Uk kan tidak. Tidak sedang. Sedang tidak memiliki. Tidak. Tidak. Nah, perhatikan sekarang, tolong dicatat ya. Ini rahasianya ya. Tadi ada apa tadi? Ada orang, ada waktu, dan Orang. ada tindakan. Waktu. Ada tindakan. Nah, kata Iya. tidaknya itu ditempelin di mana? Di orangnya, di waktunya, atau di tindakannya? Di Tidak waktunya. sedang. Tidak. sedang. Hah? Waktunya berarti. Uknya ini di mana? Ditempelkan di mana? Sedang tidak. Tidaknya itu menegasi tindakannya, bukan di orangnya, bukan di waktunya. Tolong dicatat. Jadi penerjemahannya, saya sedang tidak memiliki. Kami sedang tidak memiliki. Nah, gitu loh. Jadi tidaknya itu di tindakannya ya. 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 Oke. Jadi kalau gitu artinya ini apa ini? Kami Sedang tidak Sedang Sedang memiliki. tidak Nah, memiliki. jadi Sedang expo itu tidak artinya memiliki. itu memiliki. Nah, liusin. Nah, Lio itu artinya membebaskan. Artinya banyak ya. Tapi saya kasih satu dulu saja supaya kita nggak repot. Artinya membebaskan. Jadi liusin artinya apa kalau gitu? Mereka Sedang Ini dibaca I. Perhatikan, yang kuning ini saya dibaca I. Liusin. mereka Liusin. tidak membebaskan. Mereka sedang tidak membebaskan. tidak membebaskan. Nah, Pak. tidaknya itu di tindakannya. Pak, titiknya itu, komanya itu bedanya apa itu Pak? Koma Mana yang ke titik kanan dan koma yang ke kiri itu Pak. Tandanya apa? Itu Mana yang yang di mana? depan U itu. O dan U itu yang lu Oh. sin. Itu Itu kan tanda ada komanya baca, tuh. Pak. Itu Artinya itu tandanya. dibaca Oh. tanpa H. Oh, iya. Jadi kalau nanti komanya terbalik, itu dikasih huruf H. Belum. Nanti saya kasih. Waktu kalau sudah sampai pasti saya kasih ya. Sekarang ikutin dulu. Nanti Oh, iya, begitu iya. sampai Oke, ke situ, Pak, oke, Pak. langsung saya kasih tahu bedanya di mana. Oke? Nah, Lambani, sekarang lambani. Abraham lambani. Lambano, saya menerima. Nah, karena lambani pakai I, jadi siapa ini? Dia. Abraham tidak Abraham. Orang Dulu, ketiga. lambani dulu. Jangan semuanya, lambani dulu. dia sedang tidak Dia sedang dia sedang menerima. Dia sedang menerima. Kalau ditambah U, menerima. Tidak. gimana? Dia sedang Tidak tidak sedang. menerima. Tidak sedang menerima. Nah, Sedang tidak Dia menerima. sedang tidak Nah, menerima. sedang tidak menerima, bukan tidak tidak sedang loh ya. menerima. Kalau tidak sedang berarti bukan sekarang, berarti jadi lampau atau yang akan datang. Berubah Sedang strukturnya. tidak. Betul kan? Kalau saya tidak sedang, berarti kejadiannya kapan? Lampau atau yang akan datang? Karena dalam bahasa Yunani, ya, itu penentuan Lampau. waktunya beda dengan bahasa Inggris. Absen. Oke? Jadi kalau gitu, dia sedang tidak Sedang menerima. tidak. Nah, dianya siapa? Abraham. Nah, Abraham. kalau gitu dianya sekarang diganti. Abraham sedang Abraham Sedang tidak 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 menerima. menerima. Tidak menerima. Bukan tidak sedang ya, jangan salah lo ya. Sedang tidak menerima. Abraham sedang Abraham tidak menerima. Oke. Sekarang nomor 4 agak panjang. Saya perkenalan dulu ini. Ini kayak tulisan Yohanes India. lagi ala Markos ugrafi. Nah, sekarang coba lihat ya. Ini ada dua kata. Di tengah-tengahnya ada kata ala. Ala itu artinya adalah tetapi. Nah, yang kuning tetapi. Berarti ada dua kata. Di sini sudah tahu kan? Ini Yohanes lagi sudah tahu. Markos ugrafi. Ayo, siapa yang bisa terjemahkan? Yohanes sedang Tidak sedang berbicara, Anda sedang akan tetapi Markus tidak Markus menulis. tidak sedang menulis. menulis. Tidak sedang Tidak Coba menulis. yang lengkap, Pak. 3 unsur Yohanes yang sedang lengkap. berbicara, Markus tetapi sedang Markus tidak sedang tidak menulis. berbicara, sedang tidak menulis. Markus sedang tidak menulis. Ya, betul ya. Jadi Yohanes sedang bicara, tetapi nggak usah pakai Tapi Tetapi Ya, Markus sedang tidak Kata-kata sedang ayatnya tidak ada, Pak. menulis. Kita menerjemahkan tidak boleh ditambahi.
Ini tetapi saja terjemahnya. Jadi Yohanes sedang berbicara atau mengatakan, tetapi Markus sedang Markus tidak menulis. Tidak menulis. Tidak menulis. Nomor 5. Yesus lagi ala Simon uk akui. Nah, gimana? Yesus sedang berkata, tetapi Simon tidak. Simon Apa itu? sedang tidak mendengarkan. Ya, betul. Mendengarkan. Ya. Ya. Yesus sedang mengatakan, tetapi Simon sedang tidak mendengarkan. Mendengarkan. Oke, gampang kan? Grafo al-uk ano ginos kete. Nah, gimana ini? Nomor 6. Ini di tengah-tengah, tetapi juga. Nah, saya perhatikan dulu. Di sini alanya pakai apa? Perhatikan di sini. Ini artinya sama ini. Pakai. Oh. Karena dia Pakai ini. koma di atas. Bukan itu. Karena Simon Ketemu vokal. Simon ini huruf mati, maka dia di sini pakai huruf hidup, Bu. Ya. Oh. Tapi iya, karena iya, di sini iya. ada huruf hidup, di sini kalau pakai Allah hidup ketemu hidup nggak boleh, makanya disingkat jadi al. Oh. Tadi kan saya udah bilang kan, hidup nggak boleh ketemu Aturan berarti. huruf ya. hidup. Jadi salah satu harus huruf mati. Paham ya? Ini baru perkenalan. Supaya Anda tahu belajar Yunani itu gampang gitu loh. Nggak sulit kan sebetulnya, betul nggak? Iya. Ya. Jadi Sulit Anda juga nanti sih. bakal bisa baca Alkitab sendiri gitu loh. Karena Bapak sudah tahu. Nah, makanya saya bagi-bagikan, Pak. Kalau Bapak yang nggak sulit. Ya. Oke, jadi gimana ini kalau gitu terjemahnya nomor 6? Dia sedang dia menulis. mengajar. Siapa dia? Menulis. Dari mana dia? Ini lihat Saya. perhatikan ini. Saya. Oh ya, oh. Oh iya. Saya sedang menulis. Harus maklumin lah Pak kamarnya Ya. pelan-pelan. Bisa nanti. Saya kasih tahu ya, gaya belajar saya begini, Pak. Saya ini dulu guru berkelahi, Pak. Iya, betul. Jadi saya ini lebih cepat. jadi kalau nanti saya itu mengkoreksi Bapak, jangan ada yang kesinggung ya. Kita semua sedang belajar. Ya. Iya, masalah. Gayanya saya Bagus, memang Pak. begini. Jadi teman-teman saya semua sudah tahu, tapi saya ini tidak menghina, tidak meremehkan orang. Memang gaya belajarnya begini, gitu loh ya. Kita akrab, saling membetulkan, oke? Ya. Oke. Oke, sudah. Yap. Jadi saya sedang menulis, tetapi kalian, nah ET ini, Oh. kan ET kan? Ya. Kalian sedang Saya sedang tidak menulis. membaca. Kamu sedang tidak. Membaca. Anak ginosko kalian. itu kan membaca. Iya. Ya kan? Ya. Jadi saya sedang menulis, tetapi kalian sedang baru tidak membaca. Tidak. Ui. Nomor 7. Ude tidak kusin, ude baptis susin. Nah, apa Ude ini? tidak kusin. Nah, ini ada dua-dua ini. Ada ude. U itu artinya tidak, D tetapi. Jadi D ini artinya Tidak. tetapi ya. U, tapi dijadikan satu ini. Ini kalau dalam bahasa Inggris itu neither nor. Tahu kan? Dia tidak makan juga tidak minum. Nah, kira-kira seperti itu jadinya. Paham? Dia tidak makan juga tidak minum. Nah, Iya. jadi dia tidak di kata kerja Tidak. dan dia juga tidak. Jadi dua kejadian tidak yang dijadikan satu. Nah, di sini terjemahnya apa? Mereka dari usin dulu. Mereka Nah, mereka sedang sedang tidak tidak mengajar dan mereka Juga tidak. juga Dan mereka sedang tidak. juga sedang dulu juga sedang Juga sedang tidak. membaptis. membaptis. Nah, jadi gitu ya. Ini dua kejadian jadi ya. Mereka sedang tidak makan, juga tidak sedang minum. Dua Membaptis. kejadian jadi satu. Nah, pakai UD. Sudah? Oke, nomor 8. Waduh, tinggal 6 menit habis.
80 menit cepat sekali ya. Anas ginos komen, Petros deu grafi. Ayo gimana? Anas ginos komen berarti apa? Kami sedang membaca. Sedang membaca. Ya, kami sedang Tetapi ya ditulis di sana. Tetapi artinya. Tetapi Ini artinya banyak ya, bisa dan, bisa tetapi, bisa nggak ada artinya. Nah ini sekarang di sini artinya tetapi. Tetapi Petrus sedang tidak menulis. Sedang tidak menulis. Kami sedang membaca, tetapi Petrus sedang tidak menulis. Nomor 9 ya. Grafete ke ana ginoskete. Ini tidak. Kamu Kalian tidak menulis. Kalian tidak menulis. Salah. 3 unsurnya, Bu. Kalian tidak sedang menulis. Salah, bukan tidak Kalian sedang. sedang tidak menulis. Ya, betul. Kalian sedang tidak menulis dan kamu sedang tidak membaca. Sedang tidak membaca. Dan kalian sedang kalian tidak sedang membaca. menulis. Dan kalian tidak sedang membaca. Ah, itu loh, tidak Balik sedang, kalian Bu. sedang tidak Bukan tidak membaca, sedang. kalian Bukan menegak tidak. sesuatu. Tapi sedang tindakannya. Tidak. Saya tahu ini banyak salah Kalian semua itu sedang nanti tidak ya. Waktu menerjemahkan salah menulis semua dan itu nanti. kalian juga sedang Nah, kalau tidak sedang tidak berarti membaca. ngapain itu terusan? Betul nggak? Kalian sedang tidak. Ya, itu betul ya. Perhatikan ya. Jadi kalian sedang Kalian tidak sedang menulis tidak dan menulis kalian dan sedang tidak kalian dan membaca. sedang tidak tidak membaca. Ya. Legis Yohanes deu grafi. Gimana? Legis. Yohanes. Legis kamu Yohanes sedang deu grafi. berbicara. Grafi. Yohanes tidak sedang Yohanes sedang tidak menulis. Kamu sedang Tidak mengatakan. Berbicara. Yohanes sedang tidak Tetapi, menulis. tetapinya dulu. Nah, tetapi ini dibaca duluan, Pak. Tetapi Tetapi Yohanes sedang Tapi tidak tidak menulis. sedang Tapi tidak sedang menulis. tidak Nah, Sedang kira-kira tidak begitu. menulis. Nah, ini pelajaran dasar yang saya berikan kepada Bapak Ibu.